baru tumbuh itu coy. Jadi ARMY ini tidak hanya dimasuki oleh orang-orang dewasa saja, jadi anak-anak pun masuk mengidolakan BTS. Nah, biasanya adik-adik gemes ini yang sering melakukan apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Gimana aktivitasnya hari ini? Apakah aman atau ada kendala yang membuat Anda menjadi gundah gulana? Ya, bertemu lagi bersama saya Restu Bahari di channel The Brong. So, jadi di video sebelumnya kita sempat membahas istilah-istilah yang ada di dunia K-pop, dan sekarang kita akan membahas seputar BTS. Tapi kita nggak ngebahas BTS-nya, melainkan kita membahas fandomnya mereka, yaitu ARMY. Dalam dunia K-pop, fandom memiliki peran yang sangat penting. Hampir semua grup K-pop memiliki fandom dengan nama dan ciri khasnya masing-masing. Nah, jika kamu adalah penggemar BTS, berarti kamu adalah seorang ARMY. ARMY yang singkatan dari apa sih? Dari Adorable Representative MC for Youth. Itu adalah ARMY. ARMY juga bisa diterjemahkan sebagai rompi anti peluru. Lantas kapan sih fandom BTS ini terbentuk? Siapakah yang memberikan nama ARMY kepada fandom BTS? Dan apa makna dari ARMY ini tersebut? Bagi kamu yang masih tergolong fans baru BTS, video ini cocok buat Anda. Mari kita kumpas tuntas seputar ARMY. ARMY debut pada 9 Juli 2013. Warna fandom mereka adalah ungu. Fandom lightstick ARMY yang bernama ARMY Booms. Yel resmi mereka adalah, kita cari Yel resmi ARMY. Ini Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Jungkook, BTS, ARMY, gimana sih? Ya gitulah pokoknya. Nah, itu Yel resmi dari ARMY. Arti ARMY sendiri adalah, ARMY adalah singkatan dari yang tadi saya bacain. ARMY dalam bahasa Inggris adalah militer, sedangkan BTS sendiri adalah para pria berpakaian rompi anti peluru. Jadi artinya BTS harus selalu ada melindungi ARMY. Begitupun juga dengan ARMY akan selalu aman jika mengenakan rompi anti peluru. Fakta-fakta menarik seputar BTS ARMY. Nah, sebagai salah satu fandom terbesar di dunia, ARMY juga mempunyai banyak cerita dan fakta menarik. ARMY dibentuk sebulan setelah BTS debut. Tidak perlu banyak waktu yang lama untuk BTS mendapatkan fans mereka. Sebulan sejak 7 member boy group debut pada Juni 2013. Rap Monster, J-Hope, Jimin, Taehyung, Seokjin, Jungkook, Suga, siapa lagi? Ada yang nggak sebut? Sepakat menamai fandom mereka dengan sebutan ARMY. Kalau dalam Hangul Korea, cara penulisan adalah AMI, A, Miem, I. Kita bicara tentang logo ARMY dan logo BTS. Jika digabung, logo BTS dan logo ARMY akan membentuk sebuah perisai. Fans BTS garis keras pasti tahu logo BTS yang digunakan sekarang bukan logo asli mereka. Pada awal kemunculannya, BTS menggunakan logo gambar rompi anti peluru yang berwarna hitam dengan tulisan BTS yang berwarna putih. Alasan ARMY merubah logonya bersangkutan dengan fanbase-nya cuy. Jadi jika diperhatikan, logo ARMY dan logo BTS itu hanya logo ARMY dibalikan menjadi logo BTS. Kenapa? Jika logo ARMY ditempatkan di atas logo BTS, maka kita akan melihat bentuk tameng yang bertuliskan BTS di tengahnya.
Logo ARMY juga menyiratkan bahwa fans akan setia menunggu BTS di gerbang pintu, yang berarti masa depan. Dan logo tersebut juga menyiratkan bahwa ARMY dan BTS tidak bisa dipisahkan dan akan saling melindungi satu sama lain. Fakta selanjutnya adalah ada sekitar 18 juta kepala manusia yang menyukai Bangtan Boys atau BTS. Seorang ARMY, kamu patut berbangga hati karena kamu tidak sendiri. Setidaknya kamu kalau misalkan main ke luar negeri, kemanapun kalian main, akan sangat mudah menjumpai orang-orang yang menyukai ARMY seperti Anda. Ya maklum saja karena BTS ini kan fansnya tersebar di antero jagat di seluruh dunia. Nah jadi kalian akan dengan mudahnya bertemu dengan ARMY yang lain. Jumlah ARMY diperkirakan 18 juta manusia yang terbesar yang tersebar di seluruh dunia. Tapi tahukah kalian kalau misalkan Korea, negara kelahiran ARMY, bukan fans ARMY terbesar di dunia cuy. Negara kelahiran BTS sendiri malah menduduki peringkat kedua terbesar di dunia cuy. Disusul dengan Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Sementara di urutan 6, 7, 8, 9, 10 ada Meksiko, Taiwan, USA, Brazil, dan Malaysia. Nah di urutan pertama itu yang mewakili 21% pecinta BTS yaitu adalah Filipina. Iya, Filipina. Jadi fans terbesar BTS ada di Filipina. Fakta selanjutnya, ungu adalah warna fandom mereka. Ungu telah menjadi warna ARMY sejak tahun 2016. Pemilihan warna ini terinspirasi dari penggalan kata yang dilontarkan oleh Taehyung pada saat penutupan konser. Dari atas panggung, Taehyung menyatakan bahwa ungu adalah warna terakhir pelangi. Ungu juga yang melambangkan cinta. Ungu juga yang berarti akan mencintaimu selamanya, akan percaya dan mencintaimu selamanya. Itu makna dari warna ungu menurut Taehyung. Kalau menurut saya, ungu adalah warna kesukaan ibu-ibu. Langsung kita ke fakta selanjutnya. ARMY Boom adalah senjata andalan ARMY. Fans K-pop tidak dikenal hanya sebagai fans fanatik saja. Jadi fans K-pop ini dikenal sebagai fans yang sangat ekspresif, bahkan di Indonesia dianggap sesat. Dan saat melakukan koreo, biasanya fandom K-pop ini melakukan Korea dengan memegang light stick. Jadi mereka kalau misalkan melihat atau menonton konser suka membawa light stick. Kalau di kita light stick itu suka dipakai parkiran malam-malam. Light stick fanbase ini berbeda-beda tergantung fanbase-nya masing-masing. ARMY memiliki light stick yang bernama ARMY Booms yang bentuknya bulat seperti booms, bom booms dengan plastik putih, dengan plastik putih dan gagang berwarna hitam. ARMY Booms ini juga keren sekali karena lampunya bisa dikontrol dengan smartphone, dan ARMY Booms ini bisa kalian beli dengan harga yang mencapai ratusan ribu. So kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah kenapa ARMY disebut fandom toxic. Sebenarnya ada beberapa alasan yang menjadi dasar cukup banyaknya netizen yang melihat, mendengar, mengetahui tentang informasi tabu mengenai kenapa ARMY disebut fandom toxic. Namun sangat disayangkan banyak orang yang menganggap ARMY adalah fandom yang toksik hanya karena segelintir orang. Mereka melakukan generalisasi atas apa yang dilakukan segelintir ARMY sebagai cerminan dari ARMY tersebut. Adapun mungkin beberapa alasan kenapa ARMY disebut fandom yang toksik. Di antaranya karena beberapa segelintir fandom mereka yang tidak terima kalau idolanya dikritik, menyerang orang atau kelompok dengan alasan yang tidak jelas, egois dan ingin menang sendiri, dan hal-hal yang etis lainnya.
Sekali lagi perlu digarisbawahi dan perlu dicatat, perbuatan itu hanya dilakukan oleh segelintir ARMY, enggak keseluruhannya seperti itu cuy. Jadi hanya oknum lah, dan oknum itu dari ARMY. Cia, enggak gini. Jadi kan di ARMY ini seperti saya bilang tadi, fandom yang besar, banyak sekali kepala-kepala di dalamnya. Jadi dari kepala-kepala itu bermunculan pola pikir yang berbeda, apalagi pola pikir anak-anak yang baru tumbuh itu coy. Jadi ARMY ini tidak hanya dimasuki oleh orang-orang dewasa saja, jadi anak-anak pun masuk mengidolakan BTS. Nah biasanya adik-adik gemes ini yang sering melakukan war dan segala macamnya seperti itu. Nah ini si adik-adik ini akan saya beri edukasi cuy. Jadi gini, buat adik-adik yang menyukai BTS atau mengidolakan BTS, saya ingin menyampaikan bahwa sewajarnya saja menyukai idola kalian, jangan berlebihan. Saya pernah melihat status yang ya berkeliaran di sosial media, itu ada sampai yang saya rela menjual ibu dan ayah saya demi menonton BTS. Itu sudah berlebihan. Jika Anda ingin maksudnya jika idola Anda ingin tidak dihina atau ingin tidak dicaci, ya Anda bersikap sewajarnya aja cuy. Buat ARMY yang sudah dewasa, yang sudah pemikirannya sudah maju ke depan, tolong adik-adik ARMY-nya ini dikasih penjelasan lah tentang berfandom yang baik dan benar gitu. Jadi gini nih, saya kan suka K-pop dari tahun 2009-an ke sana, generasi kedua lah istilahnya. Nah di generasi kedua itu tidak ada kata-kata plastik. Kenapa munculnya di era sekarang? Ya karena pada saat itu kita menyukai K-pop, misalkan kita menyukai idola kita dengan sewajarnya gitu, gak berlebihan. Kita mengidolakan K-pop itu enggak sampai tahap yang ekstrim gitu cuy. Kita hanya menikmati musik mereka, menikmati karya mereka ya. Sekian dulu kayaknya cuy di video kali ini. So kalau misalkan ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf dari saya pribadi kalau misalkan ada salah kata ataupun salah penyebutan nama atau kurang informasi atau informasi yang salah, mohon dimaklumi. Ya mungkin segitu saja di Kepoin Korea sekali ini. Jangan lupa di share-share ke teman-teman kalian sesama pecinta K-pop, dan ya yang bukan pecinta K-pop juga dikasih tahu nih penjelasannya seperti ini. Jadi tidak semua K-popers itu ekstrim dan fanatik. Jangan lupa juga di subscribe channel ini agar semakin mantap gitu ya kan. So sampai jumpa di video selanjutnya. Pesan saya buat para K-popers, cintai idola kalian sewajarnya, jangan sampai ada yang mentuhankan apalagi ya. Jadilah makhluk bumi yang bermanfaat di muka bumi ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Terima kasih.